teman-teman, hari ini 12 November 2021. Yang kita kenal 12 November itu adalah Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Saya sedang berada di Jalan Tol Bandara Soekarno-Hatta ke arah Tangerang karena ada keperluan. Kemarin saya bersama Pak Gubernur dan Ibu Kadis, Prof, dan teman-teman yang lain semuanya bergabung bersama dengan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur satu hari lebih dulu mencanangkan Hari HKN, penyatuan seluruh kabupaten dan kota sebanten. Letaknya itu di ujung selatan, yaitu di daerah Bayah, perbatasan dengan Sukabumi. Ya. Nah, pagi hari ini tepat 12 November, saya mendapat kiriman video apa kata Tabrani. Nah, ini curhatan dari Profesor Hasbullah Tabrani tentang apa hari HKN yang esensi sesungguhnya. Membeli kesehatan itu atau membiayai kesehatan itu tidak seperti membiayai jalan tol yang memang fix kepastiannya. Paling ya adanya longsor dan bencana. Tetapi pembiayaan kesehatan ini memang uncertainty atau banyak ketidakpastian. Tadi pagi juga saya sering berdiskusi pagi-pagi dengan Porkom bahwa apa sih yang dirasakan ketidakadilan oleh teman-teman dokter dan tenaga kesehatan lainnya tentang kebijakan pemerintah. Ternyata memang susah mengungkapkan, tapi sering kita rasakan. Ternyata memang pembiayaan kesehatan di Indonesia sekarang dikuasai oleh suatu badan publik, monopolinya, pembelinya satu tunggal. Itu yang sering membuat ada ketidakpasan bagi pengusaha-pengusaha klinik, rumah sakit, dan mungkin yang lain-lainnya. Alkes pajaknya masih tinggi, dan juga yang lainnya, sedangkan kita dibeli oleh badan publik. Itu tarifnya dari FKTP itu tarif kapitasi nggak pernah naik. Tarif inasi bijis pun yang kita tunggu itu sering belum pernah muncul ya sesuai dengan harapan. Bahkan Permenkes 52 2016 itu belum dirubah. Sedangkan caranya membayar inasi bijis, Permenkes 76 sudah keluar. Contoh salah satunya adalah pembiayaan bayi lahir dengan tindakan yang outputnya sehat, itu sudah tidak terbayarkan oleh penjamin badan publik ini. Nah, tarifnya rencana mau dirubah. Ini sudah mendekati 2 bulan. Bayangkan, kita belum pernah mendapat perubahan ini. Saya harap ke depan apa yang dirasakan teman-teman itu hanya satu sisi. Tadi ada yang berkomentar apakah semua lini harus dimasukin oleh para dokter dan berjuang, baik itu di DPR, menjadi legislator dan lain-lainnya. Padahal itu yang paling penting adalah komunikasinya antara kita dengan para pemutus kebijakan. Itu yang lebih penting, ya. Kita tetap pada jalur profesi kita, menjalankan profesi kita untuk satu kebenaran profesi, dan itu untuk rakyat semuanya.
Mari teman-teman kita berjuang untuk semuanya. IDI adalah rumah besar. IDI memang tidak boleh berpolitik, tetapi IDI nggak boleh dipolitisasi oleh berbagai kepentingan publik. Kita harus menentukan bagaimana kesehatan itu memang ditentukan oleh satu politik, yaitu medical politik, bukan kepentingan politik praktis. Banyak contohnya. Mungkin akhir-akhir ini yang paling merasa gundah pada kita tentang pembiayaan kesehatan. Apakah kita tabu membicarakan kurangnya pembiayaan kesehatan? Saya rasa tidak. IDI membutuhkan orang-orang yang berpikir untuk masa depan, bukan untuk kepentingan semata-mata. Mari kita dengarkan pesan daripada guru kita, Profesor Dr. Hasbullah Tabrani. Pesan singkatnya yang saya pikir menyentuh, dan ini beliau kirimkan langsung kepada saya. Ya, waktunya beliau memang sempit untuk membicarakan hal-hal yang sangat krusial, tapi sewaktu-waktu kita akan membicarakan lagi di channel saya, Kang Hadi Konsayen. Mari kita saksikan pesan beliau. Selamat Hari Kesehatan Nasional untuk kita semua, para dokter, tenaga kesehatan, organisasi PPNI, IBI, dan tenaga kesehatan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya, Dr. Hadi Wijaya, mengajak, jadilah jati diri bangsa kita sendiri, produk kita sendiri. Buktinya apa? Singapura tenaga kesehatannya menyerah, tapi kita tidak. Walaupun kita gugur berjuang 10 November yang lalu sebagai Hari Pahlawan Nasional, kita tanpa disebut menjadi pahlawan, tapi kita berbuat melampaui itu semua. Kita nggak pernah menyerah. Ingat itu. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Hari Kesehatan Nasional 12 November 2021. Masalah utama sistem kesehatan kita adalah pembiayaan kesehatan publik yang terlalu kecil, sehingga sulit menghasilkan produk outcome manusia unggul. Maka perlu peningkatan pembiayaan kesehatan. Selamat Hari Kesehatan Nasional 2021. Tapi saya mohon Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, jangan lagi bandingkan belanja kesehatan dengan membangun jalan. Karena yang menjadi tanggung jawab negara, kewajiban negara, Perintah Undang-Undang Dasar Pasal 28H, Pasal 34 adalah menyehatkan rakyat agar bisa produktif, barulah rakyat bisa menikmatin jalan, bisa berproduksi, memberikan pajak penghasilan. Kalau dibandingkan bikin jalan, rakyat yang nggak produktif, buat apa? Kualitas bangsa kita ini berada pada urutan jauh di bawah kualitas bangsa-bangsa lain. IQ bangsa Indonesia rata-rata cuma 87, jauh di bawah IQ rata-rata Malaysia, Cina, Korea, Taiwan, yang semua di atas 103. Jadi perlu investasi lebih banyak untuk membangun manusia berkualitas. Nanti jalan dibangun oleh manusia berkualitas.